wabarakatuh. Nama saya Fenty Mustika Ati, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Majalengka. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8 di SMP Negeri 1 Argapura, Kabupaten Majalengka. Saya akan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di SMP 1 Argapura Kabupaten Majalengka ini agar dapat menunjang keberhasilan budaya positif yang akan saya sampaikan. Di aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Argapura. Budaya positif ini adalah pembiasaan tentang sikap maupun perilaku yang baik, sehingga kita akan terbiasa dengan program maupun hal yang positif yang akan saya sosialisasikan baik kepada pendidik, pendik, ataupun wali murid dan juga peserta didiknya sendiri tentunya. Budaya positif merupakan wujud sinergitas karakter building pada peserta didik di lingkungan belajar SMP Negeri 1 Argapura. Saya akan menerapkan segitiga restitusi dan juga keyakinan baik di kelas maupun di sekolah. Sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, saya akan berusaha untuk menggerakkan komunitas yang ada di SMP Negeri 1 Argapura dari membuat sebuah program, mengajak rekan-rekan pendidik untuk melakukan paradigma perubahan dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga mereka merasa nyaman dan aman berada di lingkungan SMP Negeri 1 Argapura, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Sekolah kita ini berada di lingkungan religi, di sekolah yang berpenduduk muslim, tidak ada non-muslim di sini. Hampir 100% muslim, jadi religius kita tidak bersatu. Tapi saya ingin mengedepankan religius, karena itu bentuk karakter kita. Peserta didik itu adik-adiknya mewakili anak-anak. Saya ingin menanamkan religius ini karena menunjukkan agama Fenty yang sekarang insya Allah sedang menjalani pelajaran pendidikan guru penggerak. Kita doakan bersama semoga. Saya diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah mengemban tugas tambahan tetap mendidik peserta didik dan juga sekarang mendapatkan pendidikan mengasuh adik-adik KM 6, tapi tetap instansi itu prioritas saya. Ada itu, alhamdulillah saya sudah mencapai Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Argapura, rekan-rekan pendidik, dan juga perwakilan dari peserta didik. Hanya ada 2 orang ya yang diundang itu. Nah, di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Ini untuk aksi nyata modul 1.4 program calon guru penggerak. Pengajar praktik saya Ibu Meilani dan saya sendiri sebagai CDP Angkatan 9. Baik ini Ibu dan Bapak, pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan, terutama ini pilot projectnya di kelas 8C. Di kelas 8C, tapi sudah juga dilaksanakan di kelas 8B. Ini keyakinan kelas, sepertinya keyakinan kelas ini terlihat dalam upaya menerapkan budaya atau disiplin positif di lingkungan sekolah, terutama untuk di lingkungan kelas. Nah, sudah saya terapkan untuk pelajaran bahasa Inggris. AKM-nya adalah kelas 8 karena saya mengajar di kelas 8 C, D, dan E, kelas 8 B, C, dan D, hanya 3 kelas. Nah, ini dalam membangun keyakinan kelas tentu ada langkah-langkah. Di sini saya tidak bisa bekerja sendiri, tentunya saya membutuhkan kolaborasi dengan berbagai macam pihak, terutama di sekolah SMP 1 Argapura ini. Mahasiswa ini sangat membantu saya dalam melaksanakan disiplin untuk membentuk keyakinan kelas ini.
Saya dibantu oleh mahasiswa, teman sejawat, juga atas bimbingan kepala sekolah. Nah, ini untuk rancangan tindakan aksi nyata. Judul modulnya adalah membuat kesepakatan keyakinan kelas. Untuk mahasiswa sendiri, sebetulnya yang membantu saya itu ada 5 orang. Namun yang lebih intens adalah Neng Putri, karena Neng Putri itu mapelnya bahasa Inggris. Tapi untuk Neng Zili dengan dengan Abu juga itu dari IT membantu saya dalam membuat PPT, dalam mendokumentasikan semua kegiatan, juga dalam membuat konsep rancangan ini. Nah, dari Neng Ega dan Neng Maya membantu saya dalam pelaksanaannya. Untuk rekan sejawat itu ada Ibu Haji Sri, ada Ibu Widya. Mereka juga menjadi orang yang memberikan umpan balik kepada saya, apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, dan lain-lain. Nah, di sini ada latar belakangnya yang mendasari melakukan tindakan ini adalah pentingnya keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif, terutama dalam menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dan teratur. Nah, seperti kita ketahui, mungkin adik-adik dan rekan pendidik juga sudah mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kita menerapkan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini juga menjadi landasan melakukan tindakan ini. Karena itu langkah awal itu diperlukan untuk memulai proses pembentukan keyakinan kelas yang dapat disepakati bersama-sama. Alhamdulillah kita itu sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya dari guru melainkan dari kedua belah pihak, yaitu peserta didik dengan guru sendiri. Yang kedua, tujuan. Apa dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini? Nah, terdapat 3 dampak di sini. Tujuannya itu yang pertama, peserta didik memiliki pedoman atau keyakinan kelas. Jadi kalau ada peserta didik yang melanggar, nanti kita berikan opsi mau bagaimana. Ini tidak harus melulu hukuman, melainkan diberikan opsi yang lain atau ditawarkan harus bagaimana keyakinannya. Jadi nilai positif yang disepakati ini dijalankan di lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik akan termotivasi dalam menerapkan keyakinan kelas sehingga membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Terutama untuk mahasiswa K6 tentu sudah hafal ya apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang yang akan digarap di dalam dulu ya. Kemudian yang ketiga, guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani suatu kasus atau permasalahan peserta didik. Jadi kalau ada kasus, kita tidak langsung lari ke guru BK atau ke wali kelas. Jadi kita bisa menghadapi kasus itu sendiri, guru mapel. Ya, nanti para pendidik di dalam mata pelajarannya bisa mengidentifikasi dulu apa permasalahannya, kemudian memvalidasi, dan yang terakhir mencari keyakinan atau membuat keyakinan. Nah, yang ketiga, tolak ukur bukti apa saja yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik. Indikator tindakan ini akan berjalan dengan baik jika yang pertama tersusunnya nilai-nilai positif. Jadi di sini nilai-nilai positif itu sangat dijunjung karena kembali lagi ke karakter profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, praktik atau implementasi keyakinan kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi sekarang sudah bukan zamannya lagi kita berkompetensi, tapi saling berkolaborasi, memajukan untuk semua pihak, tidak hanya sendiri atau individu. Jadi kita itu maju bersama-sama, sukses bersama-sama. Nah, praktik baiknya itu ketika saya sedang mengajar, ada adik-adik, ada juga rekan sejawat, bisa juga bapak kepala sekolah yang menilai atau memberikan umpan balik sehingga implementasi keyakinan kelas saat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik dengan cara evaluasi dan refleksi. Yang C, D-nya langsung ke ini mungkin lini masa ini. Salah ketik adik. Lini masa tindakan yang akan dilakukan terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan dan persiapan. Nah, ini kurang lebih 2 minggu sebelum dimulai. Lalu pelaksanaan ketika pembelajaran. Nah, pelaksanaan itu karena jadwal saya itu dipadatkan hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu.
dikarenakan untuk hari Selasa kami saya melakukan pekerjaan tambahan sebagai lokasi kurikulum, maka perencanaan dan persiapan cukup 2 minggu dan pelaksanaannya hanya di hari Senin, Rabu, dan Sabtu di kelas 8 B, C, dan D. Kemudian evaluasi dan refleksi di akhir semester, mungkin lebih menggunakan assessment sumatif namanya di akhir semester ini. Kemudian yang terakhir, dukungan yang dibutuhkan apa saja, bahan, alat, tenaga yang saya butuhkan terutama untuk menjalankan tindakan, bagaimana Anda mendapatkannya. Bahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran bahasa Inggris, kalau secara manual kemarin kita menggunakan karton namanya. Nah, karton itu ada yang warna-warni juga untuk membedakan mana yang impian, mana yang harapan, mana yang keyakinan. Nah, kalau untuk media sekarang kita sudah di abad 21, salah satunya kemarin terakhir itu hari Senin saya dengan Neng Putri itu melakukan pembelajaran menggunakan media proyektor ya. Nah, LJK-nya ditampilkan di depan. Neng Putri juga membagikan LJK-nya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya worksheet ya. Nah, ini dibagikan kepada masing-masing peserta didik. Kita bentuk dalam grup ya. Ada kemarin itu ada 5 grup kalau nggak salah. Grup 1 di sebelah sini, grup 2, grup 3 sebelah sini, grup 4 dan grup 5 terakhir. Nah, ini masing-masing peserta didik menuliskan hasil LJK-nya dan ada instruksi kemarin itu dari gurunya itu apabila yang tidak mengerjakan tidak perlu dituliskan namanya. Itu maksudnya memotivasi secara intrinsik agar mereka berperan aktif semuanya, tidak saling mengandalkan, juga tidak saling cukup sama saya saja sendiri gitu sama ketuanya. Jadi semua itu aktif tujuannya. Jadi kembali lagi berfokus kepada peserta didik. Kemudian kalau tenaga mungkin di sini kita membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi ibu dan bapak bisa melihat praktik mengajar saya bisa diimplementasikan di pelajarannya masing-masing. Jadi tidak harus malu dilihat oleh rekan sejawat yang lain. Kalau yang kurang kita perbaiki, kalau yang lebih kita tingkatkan dan pertahankan. Nah, ini tenaganya mungkin semua sih berpartisipasi ya, karena tanpa bimbingan dari bapak kepala sekolah juga kiranya itu sangat sulit. Jadi butuh motivasi juga dari bapak kepala sekolah, butuh dukungan juga dari rekan sejawat, dari adik-adik KM6 yang sudah sangat membantu saya sampai saya membuat SP itu sekarang takut ditinggalkan oleh adik-adik KM6 ini karena sudah terbiasa kita berkolaborasi. Kemudian dari tenaga kependidikan, karena kita sering ke TU membutuhkan, kadang harus ke print ini, kadang butuh internet dan lain-lain kan. Jadi semua stakeholder itu benar-benar berperan. Nah, bagaimana Anda mendapatkannya? Cara mendapatkannya tentu harus berkoordinasi. Kalau untuk peserta didik saya berkoordinasi dengan lokasi kesiswaan. Kalau untuk sarana saya berkoordinasi dengan lokasi sarana Sapras Pandang. Kalau untuk humas saya berkoordinasi dengan Pak Maman, karena kita harus melaporkan hasil pendidikan ini kepada orang tua, wali murid. Ya. Dan untuk peserta didik sendiri biasanya seperti yang sekarang ini, kemarin kita perwakilan OSIS ini ya. Kalau untuk hubungan baik kemarin kalau tidak salah 6 orang dan untuk diskusi di sini 2 orang ya, 2 orang dan dari peserta didik sendiri. Kalau yang peserta didik sendiri memang tidak di sini di kelas dilaksanakan. Jadi keyakinan kelas ini kita memberikan karton yang warna-warni untuk harapan apa warnanya, untuk impian kalau nggak salah pink, untuk harapan biru, untuk keyakinan kuning, untuk keyakinan. Nah, ini diberikan kepada peserta didik, mereka menulis sendiri peraturannya. Kalau sudah ini dilihat dulu mana yang bagus untuk dijadikan, mana yang harus diperbaiki, karena tidak semua peraturan yang akan disepakati itu langsung ditempelkan, karena anak-anak itu kadang ada yang lucu ya ininya, ada yang kalau tidak salah jadi pemain apa gitu
ini gitu. Jadi aneh-aneh impiannya itu, jadi tidak semuanya kita saring lagi, kemudian kita diskusikan mana yang positif kita tempelkan, mana yang kurang atau belum positif kita perbaiki. Nah ini di kelas 8C. Nah ini diseminasi untuk materi budaya positif sendiri. Saya sebagai Wakasek Kurikulum membuat program untuk budaya positif. Salah satunya yaitu di hari Jumat. Hari Jumat ini kita punya 2 program. Yang pertama kultum, yang kedua redator. Nah lagi-lagi saya berkolaborasi dengan mahasiswa KM6. Mahasiswa KM6 ini menyiapkan seluruh buku, jadi mereka membagi 3. Untuk kelas 7 itu buku tentang cerita fiktif ya, kalau tidak salah. Untuk kelas 8 kemarin itu sejarah Budi Pekerti, dan untuk kelas 9 cerita bahasa Indonesia, berarti sastra ya. Nah itu dibagi-bagi. Kemudian anak-anak KM6 juga meminta bantuan dari anak-anak OSIS untuk membagikan sehingga buku tersebut tidak tercecer. Nah jadi di redaton itu tidak hanya sekedar membaca, anak-anak belajar berkomunikasi yang baik satu sama lain dengan menerapkan 5S. S yang pertama adalah senyum, S yang kedua adalah salam, S yang ketiga adalah sopan. Ada lagi yang tahu? Sapa dan santun. Nah itu semua diterapkan karena tidak mungkin kalau di lingkungan sekolah kita berkomunikasi dengan kan nggak enak juga didengar ya. Nah adik-adik KM6 itu memberikan contoh yang alhamdulillah luar biasa. Ibu dan bapak guru di sini sebagai tenaga pendidik sangat mengapresiasi dan sangat terbantu. Lagi-lagi saya jadi takut ditinggalkan mereka ya. Ini bagaimana ya? Mudah-mudahan tapi dengan 6 bulan mereka ada di sini kita sudah menjadi terbiasa, sehingga pembiasaan ini akan terbiasa ketika ditinggalkan oleh adik-adik. Nah di dalam redaton itu juga kita belajar mereview buku yang sudah kita baca. Kemudian adik-adik dari mahasiswa akan memanggil beberapa peserta didik atau peserta didik yang sudah siap ya, waktu itu dipanggil ke depan untuk mereview buku yang sudah mereka baca. Itu untuk kegiatan redaton. Nah yang kedua untuk kegiatan kultum itu dipegang oleh Pak Ohan sebagai dari kerohanian ya, dari kerohanian, pengurus kerohanian. Pak Ohan, Pak Dedi, Pak Endang itu adalah pengurus kerohanian. Nah di kegiatan kultum ini biasanya juga diisi oleh peserta didik sendiri. Jadi bukan guru yang kultumnya, melainkan peserta didik sendiri, dan itu bergantian. Jadi kegiatan kultum dengan redaton ini akan bergantian dilakukan. Dan yang ketiga saya juga akan membiasakan insya Allah kedepannya kegiatan sholat duha. Saya ingin, karena kan visi misi sekolah kita itu religi, jadi saya ingin ada sholat duhanya sebagai pembentukan karakter dari religinya sendiri ya. Kemudian saya juga akan insya Allah nanti sarananya disiapkan untuk sholat berjamaah minimal seminggu sekali. Itu di hari Sabtu kan kita pulang tidak terlalu sore. Nah di hari Sabtu, di hari Jumat karena bapak-bapak gurunya kan ke masjid untuk sholat Jumat, jadi tidak memungkinkan. Mungkin sekarang seminggu sekali dulu, kedepannya kita jadi seminggu 2 kali. Mudah-mudahan siapa tahu ya jadi setiap hari, malah mungkin sholat Jumat tidak di masjid terdekat, jadi ngabring dari sini nggak pulang dulu. Insya Allah itu adalah program yang saya canangkan dan sebagian besar sudah dilaksanakan. Kemudian kemarin juga adik-adik itu ada program di luar sekolah, bisa disebut ekstrakurikuler. Namanya adalah membaca lantang atau cerita lantang, certang anak-anak itu. Awalnya pesimis karena anak-anak itu belum apa-apa sudah takut duluan, takut jadi kurang banyak peminatnya. Ternyata dari yang kalau nggak salah 7 orang ya, 7 orang yang ikut, mereka pas sudah masuk dan ikut, oh begini katanya, oh begitu, kalau oh berarti kan ada positif ya, enggak aduh atau ulu, enggak seperti itu. Nah itu sudah membuat saya menjadi termotivasi.
Mungkin kedepannya kalau diintens dilaksanakan dan ada guru khusus pembimbing untuk centang ini, baik dari guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru bahasa Sunda, ini bagus karena kita sudah punya peserta didik yang mempunyai potensi untuk mengikuti kegiatan di luar. Jadi kalau ada perlombaan atau ada acara yang melibatkan ini, kalau di pelajaran bahasa Inggris itu namanya apa nih, masih ingat nggak? Storytelling. Dan kan sudah ada ya orang-orangnya. Nah, ini sebetulnya nilai plus buat SMP 1 Argapura. Alhamdulillah sudah sampai ini saja, tahap ini saya sudah sangat bersyukur dan merasa sudah dibukakan jalan menuju prestasinya. Itu tinggal kita intens dengan dan komitmen menjalankannya. Itu mungkin dari budaya positif sekolah. Nah, ini untuk budaya positif di lingkungannya, tujuannya, latar belakangnya adalah pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan nilai-nilai peserta didik. Dalam proses ini tentunya guru mempunyai nilai yang sangat penting karena guru itu adalah fasilitator, guru itu pembimbing, pelatih peserta didik. Jadi dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oleh karena itu, guru atau pendidik perlu memberikan perubahan dalam dunia pendidikan dan perlu memiliki pemahaman yang mendalam. Cara memahaminya, kita bisa belajar secara mandiri, kita bisa diklat, ada online, ada juga langsung ya yang dilaksanakan baik resmi oleh Dinas Pendidikan maupun dari komunitas lain. Lalu yang tujuan, dampak pada murid yang ingin dilihat dalam rancangan pendidikan ini terdapat pada tujuan yang akan dicapai. Ada dua. Yang pertama, realisasinya, warga sekolah dapat bergotong royong untuk meningkatkan budaya positif. Karena kalau sendiri capek dan sulit, bukan tidak mungkin, sulit dan merayap untuk cepat sampai ke tujuannya. Itu dampaknya itu sedikit, seperti waktu itu melihatkan rapot itu, kalau ibu sendiri sulit naiknya, itu sangat sulit. Tapi kalau bersama-sama, bergotong royong, bekerja sama, berkolaborasi, insya Allah semuanya terasa mudah, ringan, dijinjing bersama-sama itu. Nah, kemudian para guru dapat mengimplementasikan segitiga restitusi dalam membantu menangani permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Di sini pendidik itu baiknya dalam posisi kontrol itu sebagai manajer. Karena kalau sebagai teman atau pemantau juga Kak bisa, tapi mungkin itu untuk pelaksanaannya, tapi baiknya posisinya itu sebagai manajer. Nah, tolak ukurnya, bukti apa saja yang didapat untuk menjadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik? Yang pertama, adanya perubahan yang positif di lingkungan sekolah. Coba, sudah ada belum? Saya tanya. Bilang Bapak, sudah ada belum kira-kira perubahannya? Sudah ya, sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terlihat. Dari awal yang kesini belum ada apa-apa. Ya sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat perubahannya. Anak-anak sudah mau aktif. Kemarin saja ibu melihat yang kelas Bu Putri, masya Allah, itu anak-anak sampai meriung gurunya. Itu biasanya kan anak-anak pasif di kelas itu kan. Untuk angkat tangan aja sulit. Apalagi ibu mendengar dari Bu Putri itu katanya pas Ibu Ega mengajar lebih aktif lagi. Sayang ibu nggak melihat waktu itu. Ingin sekali Bu, kalau mungkin nanti tidak ada waktu mengajar atau kegiatan yang lain, ibu ingin melihat. Karena mendengar ceritanya saja sudah antusias, masya Allah kan. Coba bayangkan kalau peserta didik kita cuma diem aja ngehepet. Iya, itu tidak tahu iya kadang iya ngantuk, iya mengerti atau iya apa kan tidak tahu. Kalau kemarin kan terlihat ya aktifnya. Makanya ibu penasaran nih yang pelajaran Ibu Ega nih bagaimana? Karena katanya lebih aktif lagi kan, nek waktu itu cerita. Kayaknya ingin sekali. Tapi yang Ibu Putri juga kemarin ibu sangat mengapresiasi penggunaan media. Jadi nggak membosankan, apalagi ada rewardnya bintang ya, star gitu nih, bintang itu terkesan seperti anak TK, tapi justru di situ mereka antusias, cepet-cepet gitu, teteh ibu aku dulu, ini aku, itu kalau kayak gitu nih belajar, guru itu jadi nggak merasa dicuekin, nggak merasa sendiri,
biasanya kan di depan ceramah sendiri aja ya, bayang. Nah lalu yang penyampaian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, alhamdulillah yang ibu lihat ketika berkolaborasi sudah semua sudah berpusat pada peserta didik, sudah menerapkan pembelajaran bervariasi ya, karena ada yang suka menggambar kemarin, ada yang suka IT jadi lewat handphone aja, ada yang memang malas belajar di kelas, kita keluar ya waktu itu. Jadi kita sudah mulai sedikit memaknai pembelajaran ini dengan cara berdiferensiasi. Dan yang tiga, umpan balik positif dari peserta didik dan orang tua. Ini dari peserta didik kira-kira sudah ya kalau dari peserta didik ya. Kalau dari orang tua mungkin memang belum, karena menunggu namanya ini harus lewat lokasi humas dulu, mengundang orang tua datang ke sini membicarakan perkembangan pembelajaran peserta didik dengan baik, bagaimana cara berkomunikasinya, menyampaikannya dan lain-lain. Nah, yang ini masa tinggal kami terdapat beberapa tahapan sama dengan yang tadi sebelumnya. Ada perencanaan kurang lebih 2 minggu, ada pelaksanaan dan evaluasi. Tentu evaluasi ini refleksi kita agar mengevaluasi kekurangan kita, mempertahankan kelebihan kita. Dan terakhir, dukungan yang dibutuhkan. Sama mungkin sebelumnya dengan sebelumnya, hanya di sini lebih ke materi ajar yang relevan. Jadi kita mencari materi ajar itu, kalau kemarin lagi-lagi KM6 itu banyak menggunakan referensi dari PMM ya. Nah, dari PMM ibu bapak di sini juga termasuk saya sendiri kemarin kaget cepat pas ibu saya bilang, Nek, ibu butuh teks deskriptif, cari di PMM, teks deskriptif langsung dapat, kontak. Butuh ini langsung ada, activity-nya ada. Kita sudah dimanjakan, sebetulnya sudah sangat semua ada ya, diuntungkan adanya PMM ini karena tinggal lihat referensi. Kalau mau dirubah bisa mungkin ini ya, kita dirubah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kalau sumbangan kemarin itu kalau nggak salah tentang Papua ya, karena belum semua peserta didik tahu tentang Papua, jadi mungkin kita bisa rubah class-nya dan karakteristik class-nya itu sesuai dengan kebutuhan atau yang peserta didik kita tahu. Karena kalau Papua kan belum semua, ibu saja belum tahu Papua di mana atau seperti apa ya, jadi mencari yang sudah ada aja atau yang saya kenal. Lalu studi kasus dan contoh nyata. Ini untuk studi kasus waktu itu ya enggak di PAI ya, PAI yang kita belajar di sana. Oh, seni budaya. Dengan seni budaya ya, ada Ibu Rindi. Itu menggunakan alat peraga waktu itu anak-anak itu apa namanya? Kalau buat seni budaya itu. Iya, pensil warna, tapi ada yang nggak mau pensil warna, ada yang mau itu kayak melukis itu loh, Neng. Cat air, kanvas ya, cat air. Jadi ada yang mau pensil warna, ada yang mau cat air, malah ada yang menggunakan handphone karena nggak mau ribet ini, karena pengen di kanva. Ada waktu itu, jadi macam-macam ininya. Dan yang terakhir adalah bahan ajar ini kita sudah zamannya abad 21 ya, jadi nggak melulu harus buku, walaupun di perpustakaan sudah sangat rapi, sudah di set menurut ininya masing-masing, jadi udah nggak acak-acakan lagi, gampang sih orang begini gitu ya nih ya. Nah, tapi kita juga bisa berseluncur atau mencari di dunia maya, ya banyak sekali referensinya, dan di PMM gitu ya. Nah, ini untuk sangat tindakan aksi nyata. Ini diseminasi materi budaya positif. Waktu itu ibu ke orang tua, kalau tidak salah ke orang tua kelas 7, karena di SMP 1 Argapura ini ada 2 kurikulum yang kita gunakan. Untuk yang kelas 7 itu mandiri berubah. Nah, untuk kelas 8 dengan kelas 9 adalah Kurtilas, kurikulum 2013. Nah, ini saya sosialisasikan sebagai wakasi kurikulum. Tentunya saya juga di sebelah saya itu adalah Pak Dedi, wakasi kesiswaan, yang di paling ujung itu Bapak
kepala sekolah. Yang di sebelah saya lagi Ibu Hajisri adalah rekan sejawat dari pembelajaran bahasa Inggris, dan di sebelahnya adalah Ibu Tati, guru IPS sebagai lintas mapel. Ini sebagai teman untuk umpan balik dan berkolaborasi. Saya sosialisasikan kepada seluruh wali murid kelas 7. Apa itu kurikulum mandiri berubah, bagaimana asesmen diagnostik, formatif dengan sumatif itu, dan juga prosesnya bagaimana. Alhamdulillah respon dari wali murid semuanya positif, dan kami juga sudah mulai belajar secara bertahap, tentunya tidak langsung sekaligus, belajar secara bertahap, dari mulai membentuk komunitas belajar sendiri di lingkungan SMP Negeri 1 Argapura. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan berkali-kali, ada adik-adik KM 6, kampus Merdeka Angkatan 6, juga ada kegiatan yang ekstra ataupun kegiatan intra yang sudah merupakan salah satu dari program budaya positif di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Nah, mungkin sebelum ditutup saya meminta umpan balik perwakilan dari Ibu Ega atau Ibu Putri tentang aksi nyata yang sudah dilakukan. Ibu Sri juga boleh apa yang kurang atau apa yang perlu ditingkatkan, apa yang harus ini bagaimana? Untuk terkait yang tadi yang budaya positif, selain catatan gitu ada juga lain program lain gitu, yaitu non klinik. Oh iya. Klinik itu literasi, numerasi, kayak seperti pelatihan mengenai pemajaan soal yang berhubungan dengan literasi dan numerasi siswa. Nah, semoga peserta didik juga lebih tertarik juga dengan adanya program itu dan sama karya catatan peserta didik. Iya, betul Bu Ega. Litnum itu baiknya kita kolaborasinya dengan guru apa saja kira-kira? Mungkin ya namanya guru bahasa. Guru bahasanya bahasa Indonesia. Oh, guru bahasa Indonesia sama matematika, guru matematika. Tapi kita juga butuh dukungan dari wali kelas. Iya. Mungkin tapi lebih ininya ya biar mengajak anak-anaknya gitu bahwa adanya program ini. Oh, berarti harus ini dulu ya, apa namanya, mensosialisasikan dulu ke peserta didik sebelum melangkah ke itunya, atau bagaimana? Baiknya Sudah diinfokan ke peserta didik. Iya. Kita teringat cuma lebih mengutamakan yang hak, tapi agar lebih meningkat gitu, lebih baiknya untuk pemerataan berarti ya, pemerataan. Walaupun yang kelas 8 dan 9 belum ke kurikulum mandiri berubah juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa berarti. Dan itu dampaknya juga sebetulnya untuk ANBK ya. Iya, bagus ya. ANBK terutama kalau ANBK yang sekarang mungkin sudah terjadi ya, sudah ini, dan kan Ibu Ega, Ibu Cili, Ibu Putri juga lihat ya waktu kemarin hasil rapor kita ya bagaimana. Ya mudah-mudahan lah, berarti saya sebagai Wakasek kurikulum nanti mungkin akan berkoordinasi dulu dengan ketiga Wakasek yang lain, dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti akan membicarakan ini, berarti pembiasaan dulu kepada peserta didiknya, kemudian mengajak kolaborasi guru bahasa dengan guru matematika, itu mungkin yang intinya. Tapi kalau seumpamanya ada dari guru olahraga atau guru IPS atau saya guru bahasa Inggris, boleh tidak? Boleh, bisa ya. Ya kan saya juga ingin belajar ya. Kalau diajak hanya di matematika itu semua pelajaran bisa secara general bisa. Oh ya, baik. Nah, kalau untuk ini sendiri saya meminta tanggapan Ibu semua. Apakah program yang sudah kita laksanakan, yang sudah berarti yang belum jangan dulu, yang sudah, bagaimana kira-kira penilaian Ibu yang sudah nih dilaksanakan, seperti kemarin Daton, Kultum, lalu Makes, lalu minta dicetak untuk calon siswa-siswi yang berprestasi, bagaimana itu?
gantian ke siapa? Kalau dari pendapat saya pribadi, sejauh ini kita sudah semaksimal mungkin mengupayakan yang terbaik di setiap programnya. Hanya saja masih ada beberapa siswa yang motivasinya belum sampai gitu, sesuai harapan kita. Karena untuk itu kembali kepada diri mereka sendiri. Kita sudah memfasilitasi apa yang seharusnya diberikan kepada peserta didik, namun terkait motivasi itu munculnya dari diri sendiri, dan kita sebagai pendidik juga sudah berkolaborasi dengan guru-guru yang lain supaya anak-anak berperan aktif, berpartisipasi di setiap program kita, dan selebihnya mungkin dikembalikan lagi kepada Alhamdulillah itu positif ya. Mungkin next time bisa tolong cari ini tentang 5 posisi kontrol dulu dengan atau segitiga restitusi dulu boleh, segitiga restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah ini dia 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini dari artikel siapa ini? Artinya melintas pendidikan atau melintas .id pendidikan. 5 posisi kontrol. Nah ini nih 5 posisi kontrol yang akan ibu sosialisasikan kepada guru-guru, karena kebanyakan ini masih di nomor 2, 3, sampai 4. Sudah ada yang di nomor 5, tapi baru beberapa. Nah baiknya sebagai pendidik itu ada di nomor 5 sebagai manajer, agar semua kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Karena kan kita itu punya 5 kebutuhan dasar ya. Kalau kita ada di penghukum, anak-anak itu tidak semuanya jerak dihukum, malah ada yang lebih parah setelah dihukum ya kan. Terbukti yang waktu di kelas 8C udah dihukum berapa kali itu malah lebih gigil ya. Kemudian merasa membuat anak-anak tuh merasa bersalah. Takutnya kalau kita mengolok-olok atau mempermalukan mereka sehingga merasa bersalah, malah mereka check out dari sekolah ini. Banyak kan siswa-siswi yang pindah check out dari sini, check in ke sini, check out dari sini, banyak. Nah, kalau di teman kita yang repot, tidak tahu posisi mereka. Nah, 3 itu. Kemudian kalau di pemantau, ini nggak gerak-gerak memantau saja kita ya, jadi nggak bergerak ini. Nah baiknya di manajer itu ibunya ini dimulai dari nanti kegiatan yang profil kajian Pancasila itu yang miliknya itu dari sini memulainya itu dari yang cara yang happy dulu tuh, membuat anak-anak nyaman. Nah pas ibu lihat yang anak-anak ini kan mereka mau ya diajak aktif bernyanyi, diajak aktif untuk mengikuti gerakan. Itu sudah ibu sudah di posisi manajer. Kalau memantau kita melihat saja begini. Kalau temannya jadi kita kayak ngobrol aja. Enggak ini. Itu yang mau ibu perhatikan dan ibu sosialisasikan. Semoga kalau ibu sudah mulai tergerak nih, ibu ingin menggerakkan semua ibu dan bapak guru itu ingin ibu gerakan di sini itu. Hanya mungkin memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Maaf untuk yang segitiga institusi. Nah, ini ada segitiga institusi. Ya cukup itu belum ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita itu harusnya mengidentifikasi dulu. Kenapa ya si A ini selalu datang telat? Kenapa ya si B ini selalu ngeyel di hari waktu upacara tuh? Selalu ada aja kan yang ke depan. Nah itu tuh ibu ingin tahu kenapa. Jadi harus mengidentifikasi dulu. Kemudian memvalidasi. Setelah memvalidasi, ibu ingin menumbuhkan keyakinan budaya positif di dalam mereka itu. Jadi tidak dipaksa. Kita mencari dulu alasannya, bagaimana, kenapa, kapan, di mana, itu harus sampai sedetail itu. Kalau memang kita sudah berusaha dan anak itu tetap seperti itu, berarti ada apa dengan anak ini? Kenapa dengan anak ini? Nah, ibu ingin menerapkan ini juga. Ini semua saling berkaitan.
segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, keyakinan, budaya positif, semuanya saling berkaitan. Jadi tidak berdiri sendiri, semuanya mempunyai peranan, semuanya mempunyai kaitan. Kalau semuanya kita dapat penuhi, insya Allah visi misi sekolah itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, itulah yang tidak bisa ibu kerjakan sendiri. Ibu membutuhkan dukungan kolaborasi dari semua stakeholder, semua pemangku kebijakan. Tidak ada yang tidak penting di sekolah itu, semuanya penting. Tidak ada yang tidak berharga, semuanya berharga. Tidak ada yang tidak mempunyai peranan, semuanya punya peranan. Termasuk peserta didik sendiri. Kitanya ada nggak ada peserta didik, siapa yang mau diinikan? Ya, nah, mungkin itu akhir dari disseminasi saya meminta maaf sebagai CBK Angkatan 9 apabila saya belum bisa memberikan contoh baik atau praktik baik bagi ibu dan bapak, terutama bagi adik-adik KM6, karena saya juga sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Saya meminta maaf apabila banyak kesalahan, apabila sudah benar itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kolaborasi dari semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung saya dan sudah membantu saya, terutama saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi pendidik dan calon pendidik yang profesional tentunya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give instruction. What? Ingat?
Enggak, karena berdiskusi kan? Bakal ada. Punya kesulitan? Sulitnya? Iya. Lumayan. Iya. Onion, barang, bawang. Iya, bawang. Ada bawang putih. Mana? Yang sebelah mana? Oh, ini kentang, potato. Ini yang mana, Bi? bukan. Banana. Gak apa-apa. Mana lihat dapat apa? Nanti kasih lagi ketemu setelah selesai pembelajaran kita tambahin bintang sininya. Ini buat cowok yang biru, buat yang biru perempuan. Kasih nama ya di atasnya. Lila. Enggak, nanti setiap nanti ke teteh yang di sananya kasih nama dulu. Mana sini? Sini, coba Ibu lihat. Bintangnya 3 ya. Mana?
Bapak dipanggil ke sini, kira-kira tahu nggak salahnya? Iya, gitu dia. Bebas maksudnya kan ada yang singkat semuanya banyak tadi kita menggunakan murid yang cerdas udah aja ada yang panjang suruh Pak Dedi kita memimpikan murid yang cerdas kreatif itu dimensi pelajaran Pancasila ada semua di situ iya makanya ibu berikan pilihan ada yang panjang bebas kalau kalian mau yang panjang ambil ini yang panjang semua dibutuhkan yang panjang semua ini deh tuh ya ini nanti isi aja tapi tidak bisa prosesnya tidak bisa menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari SMP Negeri 1 Argapura. Kegiatan Jumat ini kita akan redaton. Sudah dibagi bukunya? Sudah? Dapat buku apa? Sikap mental pantang menyerah. Nggak boleh gitu ke YouTube. Redaton, membaca secara bersama-sama di waktu yang telah ditentukan. Sebelah sini ini adalah kelas 7, yang di tengah kelas 8 dan yang di ujung sana kelas 9. Dapat buku apa? Jadi nama Mustafa.
siapa penulisnya? Nah, kira-kira apa yang dibaca? Kira-kira apa yang dibaca? Apa judul bukunya? Iya, dari judul buku ini apa Neng yang ingat yang udah dibaca? Adalah yaitu Neng ingat. Terima kasih Neng. Akhlak, siswa, siswa, jawab dulu. Terhadap teman. Iya, penulisnya siapa? Penulisnya Udah boleh. Kelas 8A. DLS sosok Iya. Kira-kira apa isi buku ini? cerita tentang teman SD, Teman SD ngapain? berteman. Berteman satu sama lain. Dan hebat. Ayo, nama siapa dari nama? Udah mau aja. Hei, kelas siapa Bagas? 8B. Adik bukunya. Doni M. Ramasa. Tanpa lihat buku coba bisa nggak dia menceritakan Biasa coba ceritain tadi apa yang udah dibaca apa tentang apa. Dua orang anak dari Koin. Siapa anaknya? Karim sama Sisi. Anak cacat. Saya sama Masih Jawa. Coba tadi bukunya tentang apa? Anak cacat yang berbakti kepada ada tokohnya kan? Ada siapa? Ceritanya gimana? tempatnya. Gak apa-apa udah mau selesai juga. Sekarang ibu mau kita bersama karena paling hanya satu kali kesempatan saya datang. Udah mau pulang. Ayo, nanti diinikan. Semuanya ya. Jadi tadi kan udah baca bareng-bareng, terus udah ada yang ke depan juga buat nge-review hasil yang dibacanya. Nah sekarang saya harap ke depannya kalian makin tertarik juga buat baca buku, karena tadi kan udah prakteknya baca buku tuh kayak gimana, kalian dapat ilmu yang kalian dapat dari buku tersebut. Nah sekarang karena udah selesai, nanti ada yang ngebantuin buat ngumpulin bukunya, jadi dikumpulin dengan tertib. Terus makasih semuanya udah baca bareng-bareng sama kita semua ya. Alhamdulillah, redaton hari ini berjalan dengan lancar. Dibantu oleh OSIS, buku dikumpulkan lagi menurut ini masing-masing. Ya, ada buku cerita, ada buku sejarah, ada buku tentang pelajaran, dikumpulkan berdasarkan urutannya lagi. Peserta didik diperbolehkan kembali dengan tertib ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kampanye tentang budaya positif yang telah saya lakukan memberikan dampak di SMP Negeri 1 Argapura ini, terutama dalam perubahan paradigma, konsep disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, dan juga hal yang baik berupa sikap maupun tindakan yang saya berikan dapat memberikan praktik positif bagi seluruh rekan-rekan yang ada di SMP Negeri 1 Argapura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.